Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami ada di dalam ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari-hari kami. Sepanjang satu minggu ini kami mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan bersama di tempat ini Tuhan, kami mau satu hati datang beribadah di hadapan Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami menaikkan pujian penyembahan kami mau siap diberkati melalui firman-Mu hari ini. Kami mau terima sukacita berkat Tuhan yang baru. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami pulang, kami bawa sukacita dan berkat yang baru kepada Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua ada dalam pimpinan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama siang hari ini kembali saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian syukur bagi nama Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Mari bersama katakan pujian ini. Langit dan bumi pujian Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih akan hati dengan pujian bersama katakan. Langit dan bumi pujian Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. So
memuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala puji Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, tulisan perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang memegang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, suatu jamahan yang baru. Bahkan semua kami merasakan suatu atmosfer kemuliaan Allah yang membuat hati kami terus berglori, hati kami terus memuji dan menyembah Engkau. Bahkan saat ini kerinduan kami semua sama. Kami rindu Yesus untuk jamah setiap kami pribadi lepas pribadi termasuk hamba. Berbicara buat setiap kami, setiap kuasa firman, ketika Engkau mau jadikan kami sebagai mitra kerja-Mu Tuhan, kasih kami hikmat, kasih kami mengerti, supaya kami benar-benar Tuhan Yesus melakukan apa yang menyenangkan Engkau. Biarlah setiap kesaksian nama Yesus dipermuliakan. Bahkan semua kami semakin dewasa dalam Engkau. Kami semakin mengambil satu langkah, satu sikap, komitmen yang baru untuk tetap melayani Engkau. Hamba-Mu siap diberkati, umat-Mu siap diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Bersyukur karena kita melihat hari lepas hari, kita melihat pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya semua kita mengalami, bahkan
Tadi pagi saya juga dengar Pak Henry khotbah, buat saya suatu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Tidak pernah terpikir kalau kami sama-sama jam 9, jam 11 dan kami dengar dari teman-teman sangat diberkati. Bahkan itu sebabnya hari ini saya membawa semua kita termasuk saya, bagaimana kita bisa mendewasakan hidup kita, iman kita, supaya kita bukan menjadi orang yang asal-asalan hidup, saudara. Kita tidak asal-asalan kenal Yesus, kita tidak asal-asalan ke gereja, tidak asal-asalan dengar firman, tidak asal-asalan melayani. Tapi semua kita, zaman saat ini semakin banyak berubah, keadaan membuat kita banyak berubah. Situasi mendorong saudara saya untuk lebih lagi mengenal siapa Yesus. Tanpa kita sadari, setiap kali saya khotbah saya katakan, situasi yang kita alami saat ini, kita harusnya bersyukur. Satu hal memang kita lihat negatif, tapi satu hal kita lihat positif. Di mana saudara saya dipaksakan sebagaimana penerjun yang minggu lalu saya katakan, didorong mau nggak mau kalau sudah naik ke dalam satu pesawat yang untuk membawa penerjun, maka tidak ada kata kembali pulang. Tapi kalau sudah naik di pesawat berarti dia siap untuk diterjunkan. Dan saudara, sekalipun mungkin hatinya ketakutan, khawatir, tetapi pendorong di belakang sudah siap mendorong untuk dia mulai terjun. Dan oleh sebab itu saya percaya saat-saat ini kita sedang disiapkan, dipaksakan untuk melompat, untuk melihat situasi keadaan. Nah, hikmat yang Tuhan berikan buat saya mempersiapkan firman Tuhan tadi pagi, yaitu bagaimana Allah ingin menjadikan saudara saya bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai anak, bukan hanya sebagai sahabat, tapi lebih lagi, yaitu menjadi mitra kerja Allah. Amin. Menjadi partner kerja Allah. Kalau bicara kerja itu pasti ada goal. Kalau bicara kerja pasti ada upah. Kalau bicara kerja pasti ada sesuatu yang kita dan saudara hasilkan. Dan Allah luar biasa saudara. Sebab Allah tidak mau bekerja sendirian. Dia merindukan saudara saya sebagai mitra kerja. Dan saat ini, situasi saat ini, Bapak, Ibu, dan saya sadar atau tidak sadar, kita sedang dipersiapkan, kita sedang dibuat, sedang ditetapkan untuk menjadi mitra kerja Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara dan saya menjadi mitra kerja Allah. Saya nggak pernah menyangka kalau Pak Henry tadi pagi khotbah berapa tahun yang lalu, boro-boro khotbah, percaya Yesus aja udah anugerah. Tetapi Tuhan luar biasa, nggak cuma percaya, menjadi mitra kerja Allah, menyampaikan firman Allah dari seorang haji. Dan saya dengar teman-teman banyak yang diberkati. Mungkin Pak Henry nggak pernah menyangka, kenapa saya harus hidup. Mungkin Pak Henry nggak pernah pikir, kok saya hidup seperti ini, pangkat saya nggak selesai, cuma sampai kolonel. Tapi saudara lihat, pangkat boleh kolonel, tapi Tuhan jadikan dia mitra kerja Allah. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita lihat rahasia untuk menjadi mitra kerja Allah. Rahasia bagaimana Allah mau saudara saya bukan hanya duduk manis, bukan hanya berteriak, bukan hanya saudara menonton kesaksian-kesaksian. Tapi Yesus mau saudara dan saya terlibat, kita semua terlibat, termasuk saya. Sekalipun mungkin kita pikir saya bukan pendeta, saudara, saya juga nggak pernah nyangka, saya tidak pernah menyangka Tuhan kasih kesempatan. Pak Henry juga tidak pernah menyangka, tapi kami lihat dan saya percaya Tuhan juga sudah siapkan saudara untuk menjadi mitra kerja Allah. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buka sama-sama Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kalau sudah dapat saya mau kita semua baca Yohanes 15 ayat 16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
saya bukan hanya didudukan sebagai teman atau sahabat. Ayat 15 katakan begini, ayat 15 saya coba lihat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah lihat, dari hamba naik ke level sahabat, dari sahabat naik ke level ayat 16 teman sekerja Tuhan. Kenapa kita lihat saudara dan saya adalah mitra kerja Allah? Hamba ke sahabat, Tuhan sudah mulai buka rahasianya karena sahabat. Dan saya percaya sahabat menjadi mitra nggak bisa ditutupi. Saya pernah punya partner. Kalau namanya kita mitra, apa yang kita ketahui mitra kita harus tahu. Apa yang kita kerjakan mitra kita harus tahu. Goal kita, mitra kita juga harus punya beban. Nggak cuma saya, tapi mitra harus sama-sama goal. Ketika kita menderita, mitra juga menderita. Ketika kita untung, mitra juga untung. Nah Allah mau bawa saudara saya ke level mitra kerja. Ada berapa hal di dalam ayat ini yang saudara saya kita sama-sama lihat. Yang pertama, lihat ya, untuk menjadi mitra Allah, bukan kamu yang memilih, tetapi apa? Tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti menjadi mitra kerja bukan karena Pak Hendy pangkatnya kolonel, bukan karena Pak Konrad, wow, dulunya pergaulannya luar biasa, harta kekayaannya luar biasa. Bukan karena Tuhan pilih saya karena hidup saya hancur. Tapi ketika Allah mau jadikan saudara saya menjadi mitra kerja, Alkitab begitu jelas bahwa tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kunci yang pertama, nanti kita bahas. Kunci yang kedua, ketika Allah pilih, maka firman Tuhan katakan, dan aku telah menetapkan kamu. Wow. Setelah dipilih, ditetapkan, ditetapkan Allah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ketika kita menjadi mitra Allah, Allah mau kita nggak diam. Ditetapkan Allah untuk pergi. Dan ketika kita pergi, nggak pergi cuma tangan kosong dan kembali dengan tangan kosong. Tetapi Allah perintahkan sudah dan tetapkan saya dan saudara, ketika kita pergi, kita juga menghasilkan buah. Nggak kosong. Nah ketika kita sudah menghasilkan buah, sebagai mitra akan menikmati buahnya. Apa yang kamu minta diberikan. Maka itu nggak salah moto dari gembala Bapak Ibu tempat ini. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan, semua ditambahkan. Kerja dulu buat Allah. Gak usah pusing soal gaji, gak usah pusing soal makanan, gak usah pusing apa yang kamu akan hidup. Itu pasti dipikirkan Allah, pasti dan pasti. Orang yang menjadi mitra Allah, Allah gak mungkin buat kita menjadi gelandangan. Orang jadi mitra kerja Allah, memang ada bagian-bagian bagaimana saudara diproses, tapi bukan untuk menghancurkan. Sepertinya kita gelandangan, tapi di balik gelandangan ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk mitranya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kita lihat bagian pertama, dipilih Allah. Seringkali kayaknya nggak fair Bapak Ibu. Siapa sih nggak ingin dipilih oleh Allah? Siapa sih nggak pengen dipakai Tuhan, apalagi jadi mitra kerjanya Allah? Jadi mitra kerja presiden aja luar biasa. Ketika pemilihan presiden dipilih untuk support presiden untuk menentukan pemenang aja itu udah luar biasa. Menjadi mitra presiden untuk jadi menteri aja anugerah. Nah ini Yesus saudara yang saudara sembah, yang kita sembah, dia memilih. Dan seringkali kok Tuhan pilih aneh-aneh sepertinya bagi mata dunia. Kok orang itu yang dipilih? Kok dia yang dipilih? Kok bukan saya yang dipilih? Dan seringkali kita pikir, kok saya yang dipilih? Padahal kehidupan saya seperti ini, padahal saya seperti ini, padahal saya nggak begini. Kenapa saya? Kekurangan saya banyak. Buka Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 8. Di situ saya akan mengerti. Pertama dua saya bilang, Tuhan, kakak beradik saya 16. Semuanya hebat-hebat. Semuanya hidupnya benar-benar orang-orang soleh. Mereka lulusan universitas, mereka kerja. Nah, dari anak 16, saudara, dari anak 17, itu
tuh sampai lupa. Nah saya 16 katanya orang tua, sampai banyak anak sampai saya bingung gitu. Ayah saya punya anak 16, saya nomor 15. Lah kok Tuhan bisa pilih saya? Nah seringkali saya nggak ngerti Tuhan bawa saya seperti hari ini. Coba lihat sama-sama kita lihat Ulangan 7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat apa? Kesayangannya. Terus lagi nanti ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Klik. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Coba lihat lagi ayat 8-nya. Ayat 8-nya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerahkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Saudara lihat, ini bangsa kesayangan Allah. Ini orang pilihan Allah. Saudara dan saya, kita adalah keturunan Bapak Abraham. Saudara dan saya dipilih karena perjanjian Allah dengan Bapak Abraham. Nama saudara masuk dalam list itu. Anugerah. Ketika saya baca ayat ini, wow, anugerah. Di muka bumi ini penduduknya berapa? Indonesia aja kurang lebih 275 juta dolar. 275 juta lah, biasa ngomong duit itu uang gitu. Emang ketahuan kalau pedagang ngomongnya duit aja. Apa-apa yang keluar yang dari hati ya itulah. Nah, duit aja. 275 juta orang, saudara bisa bayangin penduduk. Nah kok bisa saudara ada di gereja ini sekarang duduk dengar firman. Tadi waktu duduk saya ingat ibu saya. Kenapa ya saya gak bawa mama saya ya? Tuhan masih izinkan dia bernafas, bisa duduk memuji menyembah, walaupun di rumah juga bisa dengar TV. Tapi kan anugerah bisa kumpul sama-sama seperti ini. Saya senang, saudara, anugerah. Nah firman Allah jelaskan di sini, menjadi umat kesayangan Allah. Nah, kalau udah bicara kesayangan Allah itu benar-benar haknya Allah. Pak Henry, dia katakan waktu kemarin saya ketemu junior-juniornya, dia katakan, buat saya nggak terpikir loh Mbak, karena dia lagi sesko, ada juniornya lagi sesko. Abangku ini seskonya aja di Pakistan. Lem Anasnya aja di Jepang. Wah pokoknya karirnya semua, bahkan menjadi mentor buat kami semua, menjadi contoh buat korps kami. Saya tahu kemananya, bisa bilang ya, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan pilih dia bukan jadi jenderal, tapi Tuhan pilih dia jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan kata iya ya, S3 lagi abang kita ya. Wah luar biasa. Kalau saya cerita, ini di rumah lagi nulis buku, terus kerjaannya nulis buku. Terus saya bilang, udah sampai anak saya nyeletuk, iya papa udah sampai 270-an nulis buku. Saya bilang, wah, karena ini anak-anak yang lagi sekolah, yang lagi sesko TNI. Dipilih. Sekalipun dia sudah persiapkan, kalau Tuhan bilang ini kamu, walaupun dunia menolak, tapi Tuhan yang pilih. Menjadi umat kesayangan. Saudara menjadi umat kesayangan, itu gak bisa diganggu-gunggang, gak bisa mau komplain ke siapa, mau komplain ke presiden kalau sudah menjadi kesayangannya Yesus. Bahkan dikatakan hati Allah terpikat. Wow, dunia gak bisa ngeliat kita hebat, dunia gak bisa ngeliat kita bagus, tapi Allah bilang aku terpikat. Ngelihat saudara itu Allah terpikat, ngelihat saudara berbicara Allah terpikat, ngelihat saudara bergerak Allah terpikat, ngelihat cara berpikir saudara Allah terpikat. Sampai benar kata Yesaya 41 ayat 9, dari ujung bumi penjuru bumi aku telah memilih engkau dan engkau dijadikan sebagai hambaku. Dari ujung bumi loh Tuhan pilih. Bahkan di sini Allah katakan bukan hanya terpikat, tapi di dalam ayat 8 Allah begitu mengasihi saudara. Amin. Jadi sekarang saya ngerti kenapa posisi saudara saya menjadi mitra kerja Allah, bukan hanya hamba. Karena ini alasannya. Mungkin buat dunia gak masuk akal. Coba saudara lihat 1 Korintus 1 ayat 27. Saudara saat ini duduk, saudara saat ini berdoa, saat ini menyembah. Ketika kita berdoa untuk orang lain yang sakit, orang itu sembuh. Ketika kita meminta, permintaan kita diberikan. Ketika kita lewati badai, orang bingung kenapa kita lewati api. Kok sepertinya kita gak terbakar. Karena apa yang kita
Lihat. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah, saudara. Saudara saya mungkin orang lagi itu siapa Vera, siapa Gracia, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pilih. Siapa Bu Mary, tapi Tuhan pilih. Mungkin orang dia kan orangnya biasa-biasa, mungkin bahkan Alkitab kata lebih lihat dia bodoh, tapi Allah pilih. Dia lemah, tapi Allah pilih. Bahkan ketika Allah pilih, saudara lihat ada reasonnya kenapa Allah pilih saudara saya. Bukan hanya asal-asalan pilih. Saya lihat apa yang bodoh bagi dia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmah. Jadi udah menjadi teman sekerja Allah. Allah mau ketika engkau menjadi teman sekerja Allah, goalnya adalah melalui hidup kita yang dunia bilang kita bodoh, Allah membawa saudara dan saya untuk memalukan orang-orang yang merasa berhikmah, yang merasa hebat, yang merasa nggak mungkin tanpa Tuhan pun saya bisa hidup, tanpa Tuhan pun saya bisa makan, tanpa Tuhan pun saya bisa menjadi orang penting. Dan Tuhan pakai saudara saya yang orang gak anggap. Amin. Ini rahasia anugerah yang sedang saya terima. Bahkan ketika lagi dikatakan, firman Allah katakan ayat 27b-nya memalukan. Saudara bayangin, udah Tuhan angkat, bahkan yang kedua Tuhan katakan untuk memalukan apa yang kuat. Yang dunia dan aduh kamu siapa kamu? Tapi Tuhan dan aku pilih kamu yang lemah, supaya orang-orang yang kuat, yang merasa hebat, yang merasa kuat, yang gak perlu pertolongan Tuhan, melihat hidup saudara dan saya yang bukan siapa-siapa diangkat, dipromosikan Allah, maka akhirnya mereka datang kepada saudara saya. Mereka dipermalukan. Bahkan yang berikutnya lagi, kenapa Tuhan pilih? Tuhan mau saudara saya untuk berkata kepada dunia. Dunia sering dengar bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi mana buktinya bagi dunia? Katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dunia ingin bukti. Dan saudara lihat di dalam ayat 28, coba lihat ayat 28, 1 Korintus 1:28. Ayat 28 kata, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, yang bukan siapa-siapa, untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29 lebih tegas lagi. Ini goalnya Allah, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara ingat ketika bahasa diciptakan, kenapa bahasa diciptakan? Semua tahu kan ceritanya sekolah minggu. Bangun menara mau sama dengan Allah. Akhirnya lihat, saling lempar batu, lempar kena bahasa bermacam-macam. Saudara ingat ketika Hawa ingin sama seperti Allah kita, tahu mana yang baik, mana yang jelek, tahu semuanya, digodain oleh iblis. Lihat apa akibatnya. Apa akibatnya? Harus keluar dari tempat yang nyaman. Nah, saat ini, akhir-akhir ini, kalau saudara renungkan, banyak orang bertanya, kenapa ya ada COVID? Partner saya katakan, aduh saya capek dengar COVID. Bahkan ada yang teriak, COVID ini, wah pokoknya orang udah banyak macam-macam. Nah, kita nggak usah teriak-teriak, ambil positifnya saja. Dunia sedang dibenahi oleh Allah kita, amin. Dan dia perlu saudara dan saya. Dia nggak mau jadikan dunia roboh. Dia perlu saudara, dia perlu Victor, dia perlu Pak Yohanes, dia perlu kita semua untuk sama-sama membuktikan bahwa Yesus itu ada, amin. Dia Tuhan yang ajaib, dia sudah menyelamatkan muka bumi ini. Dan setiap orang bertekuk lutut di hadapan dia. Pertolongan hanya datang daripada Yesus. Itu sebabnya Tuhan pilih saudara dan saya. Kunci yang kedua, ketika saudara saya dipilih oleh Allah, maka firman Allah begitu jelas, ditetapkan oleh Allah. Coba lihat ayat 16 yang lagi. Ayat 16 yang katakan demikian firman Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah
pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi, aku tetapkan kamu supaya kamu pergi. Enggak cuma habis dipilih duduk manis di bangku gereja. Enggak cuma habis dipilih duduk manis mendengar kesaksian-kesaksian orang. Enggak cuma duduk manis melihat penderitaan orang. Enggak cuma duduk manis melihat orang-orang yang mendapat anugerah. Tapi Allah mau ketika engkau dipilih, ditetapkan untuk pergi. Amin. Waktu saya baca firman ini, ditetapkan untuk pergi, begitu banyak cerita hamba Tuhan. Ketika dia dipilih, Allah tetapkan untuk pergi. Saya mau ambil satu contoh dalam Alkitab. Pernah gak sih ya Esther berpikir begini, kok saya ada di sini ya? Karena itu juga yang kita alami, kok saya ada di keluarga ini ya? Saya ada di keluarga yang hancur babak belur, Bapak Ibu. Saya ada di keluarga yang tidak kenal Yesus. Kalau Tuhan mau pakai saya, kenapa nggak langsung saya ditaruh di keluarga pendeta? Jelas jalannya kemana. Tapi Tuhan taruh saya seperti ini. Tuhan taruh Pak Henry seperti ini. Pak Henry waktu itu mau menikah dengan saya karena dia meninggalkan pacarnya yang tidak seagama dengan Pak Henry. Maka itu Pak Henry pilih saya. Gak taunya sekarang dapatnya apa? Harimaunya lagi sudah. Keluar dari gua singa masuk ke dalam kandang harimau, saya bilang. Rupanya dapat masternya lagi. Dan puji Tuhan, memang Allah tetapkan Pak Henry untuk dimenangkan. Ditetapkan, dan Esther pada waktu itu sudah tahu cerita bagaimana Raja Ahasuerus Mordekai. Cerita tentang itu saya nggak akan bahas itu, cuma saya akan ambil berapa poinnya aja sudah. Ketika Esther ditetapkan Allah untuk pergi, Esther 4, coba saudara lihat ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita lihat dulu ayat 13-nya. Dia dipilih, dia ada di dalam kerajaan itu, dia ada di dalam situasi, dan saat itu saudara semua, kita semua tahu bagaimana bangsa Yahudi ini akan dihancurkan, akan dibunuh. Kayaknya seperti kayak kebetulan, kok ada anak Tuhan yang di tempat itu, kok ada Esther. Kita mungkin berpikir kebetulan, saudara, tidak ada kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Kalau Gracia menjadi anaknya Pak Henry, bukan kebetulan. Karena Allah ingin jadikan Gracia sebagai mitra kerja. Masih ada sepupu-sepupu lain yang belum kenal Yesus. Masih ada orang-orang yang harus kenal Yesus, ditaruh Tuhan. Dan firman Allah katakan di sini, coba saudara lihat. Maka, baca 1, 2, 3. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kita berpikir kita udah nyaman, nggak mungkin ada badai, nggak mungkin ada tantangan. Udah kita diam-diam aja, nikmati aja. Allah mau bekerja bagaimana kita nonton. Tapi saudara, jangan kira kamu ada di satu lingkungan yang sepertinya aman. Kamu aman kalau kamu duduk di tempat. Kamu nggak pergi, kamu pikir kamu aman. Lanjut lagi ayat 14. Lihat ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saudara lihat, benar. Kita pikir kita hebat. Kita pikir wah Tuhan perlu kita. Betul, Tuhan perlu kita. Maka kita harus respon. Tapi tidak berarti kalau saudara mau bergerak, jangan berpikir Injil tertutup buat yang lain. Tuhan mau pakai saudara untuk memberitakan Injil. Tuhan mau pakai saya. Tapi kalau saya mau bergerak, masih banyak orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya. Kalau kamu nggak mau bergerak, kalau kamu mau berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Karena nggak berani ambil keputusan duduk manis supaya selamat, bukannya selamat malah melainkan hancur. Coba saudara lihat. Dan siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Saudara, ini situasi seperti ini kita nggak bisa cuma sembunyi dari situasi ini. Kita nggak bisa berpangku tangan, duduk manis. Kita nggak bisa cuma ya udahlah Tuhan, yang penting saya selamat sendiri, yang penting saya berdoa kepadamu, yang penting saya begini. Tuhan bilang, ini waktunya saudara mau dipromosikan Allah.
Kalau kita mau menjadi ratu, kita mau diangkat Allah, ini saatnya. Ayo kita bergerak. Ayo kita buat sesuatu. Ayo kita ambil langkah. Bahkan dikatakan ketika Ester ditantang oleh pamannya, hidup adalah pilihan. Mau diam atau mau pergi. Mau duduk manis atau mau bergerak. Ada satu tujuan, ada bangsa Yahudi yang akan dibunuh. Tapi ketika engkau bergerak, siapa tahu Tuhan menjadikan engkau sebagai ratu. Amin. Yang tadinya cuma selir, sekarang menjadi ratu. Enggak mungkin jadi ratu, kan udah ada ratu yang asli. Tapi Allah bisa melakukan sebagaimana firman Tuhan tadi, yang tiada menjadi ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ditetapkan untuk pergi. Memang ketika mengambil suatu keputusan, maka Ester, Allah minta ketegasan iman. Alkitab mengajar saudara saya melihat ketika ada hidup adalah pilihan, maka sekarang semua tergantung Bapak Ibu. Pak Henry khotbah dari pagi luar biasa memberkati. Mungkin saudara dengar gembala saudara khotbah luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekarang kuncinya ada pada Bapak Ibu dan saya. Mau nggak menjadi mitra kerja Allah? Mau nggak melangkah? Dan ketika kita mau, maka harus ada pernyataan ketegasan iman. Ada dalam Ester 4 ayat 16, coba lihat. Ester 4 ayat 16, ketegasan iman diperlukan. Ketika kita bicara pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk pada raja. Sungguh pun perlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Memang bicara soal ketegasan iman ada resiko, saudara. Ada resiko. Dunia gak suka ketika orang Kristen bicara saya mau tegas dengan iman saya. Ada hal yang membayang-bayangi, ada yang membisik-bisiki, ada yang saudara pandang, yang saudara lihat, wow, di depan ada kematian. Kalau raja gak kasih tongkatnya bagaimana? Mati, selesai. Karena untuk berhadapan dengan raja, itu tergantung hati raja. Oke atau tidak dia boleh berhadapan. Kalau raja gak mau buka tongkatnya, maka dia harus mati. Dan resiko ini Ester tahu. Saudara dan saya juga tahu. Tapi hidup adalah pilihan. Ketegasan iman itu bicara keputusan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara ketegasan iman, iman bukan jalan dengan sembarangan, Bapak Ibu. Harus dipersiapkan. Iman harus dipersiapkan. Lihat, ada doa yang mempersiapkan iman saudara. Harus benar-benar makin intim. Harus berdoa. Harus membangun satu mesbah, harus makin intim dengan Allah. Nggak bisa. Saya mau tegas, saya mau mengikut Yesus, saya mau melayani Yesus, saya mau menderita buat Yesus. Tapi kalau saudara dengan Yesus nggak ada hubungan, nggak ada doa, nggak ada hubungan intim. Bahkan lebihnya lagi, nggak cuma doa, ada puasa, ada hal-hal khusus yang kita harus tinggalkan. Ini puasa sebagai bukti bahwa saudara dan saya fokus, bahwa kita fokus untuk keputusan yang saudara dan saya ambil. Mau melayani Tuhan, saya siap Tuhan dipilih. Saya siap pergi, saya siap dijadikan alat Tuhan. Saya siap bawa jiwa, saya siap menjadi kesaksian Tuhan. Sekalipun ada risiko, iman kita harus dipersiapkan. Doa, firman, puasa. Ibadah seperti inilah salah satu persiapan iman kita untuk kita semakin tegas. Saya bilang saudara anugerah, saudara berani melangkah ke rumah ibadah. Wah, tidak semua orang saat ini berani melangkah ke rumah ibadah. Dulu hari Minggu kalau tidak melangkah ke rumah ibadah, sepertinya ada sesuatu yang janggal dalam hidup kita. Tapi sekarang untuk melangkah, risiko. Untuk masuk ke rumah ibadah ada risiko. Benar kita sudah disemprot, benar kita pakai masker, tapi tidak ada yang bisa bilang nggak arti. Tapi ketika engkau berani melangkah,
Kita tidak melangkah asal-asalan, semua kita dipersiapkan. Amin. Bahkan yang ketiga, ketika bicara ketegasan iman, ada waktu saudara melangkah di tempat ini, doa kita, saya percaya Pak Gembala sudah berdoa buat saudara. Setiap kita yang masuk dalam rumah ibadah ini diprotek dari penyakit COVID. Amin. Saya percaya tim-tim doa semua mereka sudah berdoa untuk ruangan ini, diprotek, dilindungi. Dan firman Allah katakan, orang yang siap mengambil resiko, orang yang sudah mempersiapkan imannya, jangan heran saudara, hidup saudara saya dibela Allah. Ini yang kami sering alami, yang saudara juga sering alami. Allah bela. Pembelaan Allah kita seringkali nggak nyangka. Esther mengalami pembelaannya. Lihat Esther 6 saudara. Lihat Esther 6 ayat 6, bagaimana tindakan Allah sepertinya diperhitungkan oleh Esther aja tidak. Bahkan pamannya pun tidak perhitungkan. Tapi coba saudara lihat Esther 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya. Saudara lihat nih, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Dia pikir saya ini kayak film Korea, saya lihat kayak film Korea banget nih. Kelihatannya seperti, wah apa kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Karena dia pede, dia tahu dia sudah menyenangkan raja, dia tahu persis bahwa hadiah ini akan diberikan kepada dia. Karena dia tahu diberikan kepada dia, normal namanya orang egois kan, ya yang bagus-bagus dong kasih ke saya. Nah lihat coba ayat 7-nya. Lanjut Esther 6 ayat 7-nya. Oleh karena itu jawab Haman pada raja, mengenai orang raja berkenan menghormatinya. Lanjut ayat 8-nya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Wow. Padahal kalau dia tahu buat siapa ini hadiah, dia benci banget, dia siapin tiang gantungan kok. Tapi malah ini terbalik, hendaklah dia pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendari oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Terus lanjut ayat 9-nya. Dan hendaklah diserahkannya pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, suatu kehormatan, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah dia diarak dengan mengendari kuda itu melalui 8 kuda, sedang orang bersusu di depannya. Padahal tadinya dia pulang ngamuk ke istrinya, kamu lihat sama saudara itu enak, dia nggak mau nyembah saya, dia nggak mau begini. Udahlah siapin aja tiang gantungan. Tapi sekarang dia nyaranin sesuatu hal yang saudara saya pun kalau nggak baca sampai selesai cerita, wih, luar biasa benar cara Tuhan. Orang bersusu di depannya, begitu datang kepada orang yang raja berkenan menghormati. Coba lihat ayat 10-nya. Ini ayat yang seru saudara. Ayat 10-nya. Maka kita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada siapa? Mordekai. Saudara udah kayak kesambar petir. Yang direncanakan yang buruk, nggak tahu dapetnya yang bagus. Nah itu pembelaan Tuhan. Amin. Itu pembelaan Allah. Bukan karena Esther. Esther belum ketemu saudara. Bukan karena Esther. Karena apa? Karena Mordekai. Dia berani maju untuk memikirkan nyawa-nyawa orang kesayangan Allah. Dia berani berperang. Bahkan dia berani berkata kepada Esther, kalau kamu duduk pun bukan berarti kamu selamat. Dan Tuhan hargai sikap Mordekai. Tuhan tahu bagaimana kesatriaan Mordekai. Tuhan tahu bagaimana dia berperang, bagaimana dia bekerja menjadi mitra kerja Allah, bagaimana dia mau ambil risiko. Saudara lihat, gantungan menunggu Mordekai. Sedikit lagi waktu yang singkat. Kalau rajanya lakukan itu, mungkin Mordekai sudah digantung oleh Haman. Karena dia punya kuasa juga. Tapi saudara lihat, Allah tahu tepat waktunya. Sebelum Haman melakukan sesuatu tindakan, raja lebih dahulu memerintahkan. Dan kok bisa Haman yang dipanggil? Kok bisa saudara? Kenapa nggak yang lain? Itu cara kerja Tuhan. Amin. Kalau ini terjadi dengan Mordekai, Tuhan kita sama dengan Mordekai. Itu juga terjadi buat saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika engkau berani pergi mengambil sikap, keputusan yang tepat, sehingga engkau menyiapkan ketegasan imanmu, sekalipun ada resiko
resiko untuk berani melangkah. Saudara lihat pembelaan Tuhan. Maka akibatnya orang-orang seperti ini jangan heran. Orang-orang seperti Mordekai, orang-orang seperti Esther, orang-orang seperti Daud, orang-orang seperti Yusuf, orang-orang seperti Sadrak, dan juga seperti saudara. Mereka adalah orang-orang yang dibela Tuhan, sehingga hasil daripada pekerjaan mereka pasti menghasilkan buah. Amin. Coba lihat Kolose 1 ayat 10 sampai 12. Ada buah yang dihasilkan. Bukan hidup sembarangan. Banyak orang ingin menghasilkan buah, banyak orang ingin diberkati, tapi tidak berani untuk pergi. Padahal hidupnya sudah dipilih oleh Allah. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lanjut lagi ayat 11-nya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12-nya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Wow, saudara lihat, orang-orang seperti inilah hidupnya, dia akan menghasilkan buah. Bahkan ayat 11 Kolose 1 ayat 11-nya. Saudara, saya lihat bagaimana Tuhan hanya minta kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang yang berani pergi, dia punya modal ketekunan. Orang yang berani pergi, dia punya modal kesabaran. Dan orang-orang yang punya modal seperti ini yang berani menanggung. Sekalipun saudara Esther, saya ngebayangin ketika dia sedang dipersiapkan untuk menghadap raja, itu jantungnya seperti ini. Diterima enggak. Tapi karena dia tekun, karena dia sabar menunggu waktu yang tepat, maka saudara lihat, cara untuk saudara saya menghasilkan buah dari firman yang kita baca. Yang pertama, belajar untuk fokus. Fokus dengan ketaatan saudara saya dengan Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Belajar untuk kita fokus. Jangan pernah tinggalkan firman Allah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan doa. Karena buah tidak bisa didapati dengan kuasa dunia. Buah yang saudara hasilkan itu adalah buah yang Yesus hasilkan buat hidup saudara. Berbagai orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya rahasia Tasya. Kalau dari kecil hidup takut akan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Alkitab, jangan pernah tinggalkan doa, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan memberi untuk Tuhan. Maka lihat, apapun yang kita kerjakan berhasil. Saya bukan tiba-tiba seperti hari ini maintenance untuk helikopter. Kesaksian saya mulai dengan jual kue, jual spray, berhasil, tapi ibu laku. Naik lagi ke level yang lebih di atas. Spare part pesawat laku sudah. Naik lagi, finance laku. Sampai hari ini. Kemarin saya ketemu teman-teman lama sudah. Mereka bilang begini, wow, ada yang manggil Kak Fiba, ada yang manggil Bu Fiba. Kak Fiba, saya kenal berapa puluh tahun yang lalu. Sampai sekarang masih tetap aja jadi rekanannya TNI. Nggak berubah-ubah. Bahkan yang satu lagi bilang begini, wah saya udah kenal lama. Padahal mereka juga tahu, bahkan mereka bilang, padahal dia udah jatuh bangun, udah kayak begini. Saudara lihat, apa yang membuat saudara saya tetap ada sampai hari ini? Karena kita tetap melekat dengan Yesus. Karena kita tetap pada mata airnya berkat. Dan saudara lihat, menghasilkan buahnya dan keberjadian yang tidak layu. Orang boleh layu, saudara nggak layu. Kelihatannya pohon kita layu, tapi layunya bertumbuh lagi, saudara.
saya pergi ke rumah saya di Bandung, tukang kebun ini bilang begini, ibu ini ingat nggak pohon yang ibu suruh tebang? Karena sudah penuh semut, sudah penuh hama, udah layu. Waktu ibu pulang, saya potong. Memang saya potong daunnya, sepertinya kayak layu gundul yang saya potong sama ibu tuh. Sepertinya pohon ini nggak berbuah. Tapi setelah itu saya siramin, saya kasih pupuk, nih bu sekarang menghasilkan mangga. Itu baru pohon. Dikerjakan sama tukang kebun saya. Saudara dan saya, kita orang-orang kesayangan Allah. Allah terpikat dengan saudara saya. Allah sangat mengasihi saudara saya. Mungkin hari ini sepertinya kita mati, nggak bisa bertumbuh. Tapi karena saudara saya tidak pernah meninggalkan Yesus, maka dia tuh sirami saudara dan saya. Tidak pernah menyangkal Yesus, tidak pernah buang Yesus. Ya, hasilnya jangan heran, saudara pasti diberkati. Dan firman Allah katakan, cara kita menghasilkan buah, kunci yang pertama harus fokus. Kunci yang kedua, harus kerja keras. Amin. Buah gak bisa datang, kerja keras. Tukang kebun saya kerja keras. Dia kasih pupuk pada waktunya, dia siramin, dia rawat. Mungkin dia berbicara dengan itu pohon. Harus berani kerja keras. Orang bilang, kok bisa sampai hari ini? Sementara saya tanya, selama COVID kamu ngapain? Saya di rumah aja, gak berani keluar. Nah terus, mau makan apa? Mau minum apa? Anak sekolah gimana? Harus kerja. Saya bilang, kalau saya boleh diberkati seperti ini, bukan saya diam di rumah, tangan menghadap ke atas. Ketika tangan saya menghadap ke atas, maka Tuhan perintahkan saya bekerja. Semakin semangat, semakin tegas. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menghasilkan buah, iman saudara dan saya harus benar-benar tertanam. Coba lihat Mazmur 92 ayat 13. Kalau saudara mau kerja keras, lihat Matius 24 ayat 4, 46 dan 47. Itu orang yang kerja keras. Dan orang yang tertanam, saudara lihat Mazmur 92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di belakang Allah kita. Terus lanjut lagi ayat 14 ya. Lanjut lagi. Mazmur 92 terus ayat 13-nya coba, ayat 13 sebelumnya. Ayat 12-nya coba. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Terus lanjut lagi tadi yang ayat 13-nya. Ayat 14-nya. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Tuhan buat hidup saudara seperti ini. Nah sekarang tergantung kita. Apakah kita mau menghasilkan buah walaupun dunia kita seperti ini, atau kita hanya mau duduk manis, mati di bawah waktu. Atau saudara sebaliknya, sekalipun sulit situasinya, tapi ada buah-buah yang dihasilkan yang boleh menjadi berkat bagi keluarga saudara saya. Firman Tuhan hari ini, Allah membawa setiap kita naik ke level. Mungkin saudara nggak khotbah, tapi saya percaya teman-teman yang rajin, ini yang saya lihat rajin, saya percaya saudara adalah mitra kerja Allah, bukan mitra kerjanya Ibu Fiba, tapi mitra kerja Allah. Kalau mitra kerja saya, saudara, ketemu saya cuma hari Minggu. Tapi kalau mitra kerja Allah, lihat, saya cuma bisa ngasih apa, tapi Tuhan bisa kasih lebih daripada yang saudara inginkan. Asalkan kita menghargai kasih anugerah Tuhan. Hidupmu dipilih oleh Allah, amin. Hidupmu anugerah, orang lain gak dipilih, saudara dipilih. Hati Allah terpikat dengan saudara, Allah gak terpikat dengan yang lain. Padahal mereka kaya, mereka hebat, mereka kuat, Allah terpikat sama saudara. Dan saya yang hidupnya hancur-hancuran, yang harta benda mungkin gak punya, bahkan yang bukan siapa-siapa. Bahkan firman Tuhan kata Allah begitu mengasihi, kita udah nyakitin Allah bolak-balik, Dia ampuni kita. Dia terus tanam kita, dia sirami kita terus, dia berkati kita terus. Nah kalau udah begini, masa respon kita tutup telinga? Kalau udah Allah melakukan seperti ini, masa saudara saya nggak mau ambil sikap untuk melangkah? Siapa lagi kalau bukan saudara? Dia perlu mitra saat ini, saudara. Yesus perlu mitra
Di tengah-tengah dunia saat sedang kacau seperti ini, dia perlu mitra, dia perlu tangan saudara, dia perlu kepala saudara, dia perlu kaki saudara untuk melangkah, untuk menyatakan bagi semua orang bahwa dia Yesus Tuhan yang sanggup memberikan solusi bagi dunia ini. Dan hari ini, kalau Esther saja bisa dipakai Tuhan, sekalipun ada risiko. Saudara lihat bagaimana orang-orang yang mau mengambil komitmen untuk dipakai Allah. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Dia peduli dengan saudara dan keluarga saudara. Bahkan dia komit dengan kita. Bahkan dia siap promosikan saudara menjadi ratu. Menjadi ratu dalam kehidupan kita. Bahkan akhirnya saya percaya orang-orang yang sudah ditetapkan Allah. Saudara saya sudah ditetapkan Allah untuk menjadi ratunya Allah. Ditetapkan Allah untuk menjadi pembawa berkat buat banyak orang. Maka orang-orang inilah yang hidupnya pasti akan menghasilkan buah. Apapun situasi, saya tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Engkau tertanam di tempat sumber berkatnya Allah. Amin. Ayo kita bangkit dari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kami semakin mengerti, semakin kami dekat dengan Engkau. Semakin kami belajar firman Allah, semakin kami menyembah Tuhan, semakin kami masuk dalam rumah ibadah-Mu, kami semakin mengerti Engkau angkat status kami, bukan hanya sebagai hamba, bukan hanya sebagai sahabat, tapi Engkau bawa kami, setiap kami, untuk menjadi partner kerja Allah, menjadi mitra kerja-Mu. Dan kami percaya ada pekerjaan yang mulia yang Allah berikan buat kami. Oleh sebab itu hari ini, hidup adalah pilihan. Engkau ingin dengar dari setiap mulut kami untuk mengambil satu komitmen. Kami percaya setiap kami, Engkau sedang menunggu jawaban. Apakah kami siap meresponi panggilan Tuhan? Kau jadikan kami suatu hal yang tidak pernah kami bayangkan. Hari ini kami percaya Tuhan sedang menunggu jawaban setiap kami. Dan kami percaya Engkau juga sedang menyiapkan ladang untuk kami. Engkau sedang memberikan suatu surat perintah untuk kami pergi. Tidak duduk di tempat, tapi pergi mencari jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan peduli akan anak-anak kami. Tuhan peduli akan keluarga kami. Bahkan Tuhan peduli akan hidup kami. Dan janji Allah kami pegang. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi sebaliknya, Engkau yang bela hidup kami. Terima kasih Yesus. Pakai semua kami menjadi mitra Tuhan yang menjadi kebanggaan di akhir zaman. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Saudara, siang hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pastor Fiba Afan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, sedikit informasi buat saudara bahwa minggu depan tanggal 7 Maret karena ruangan akan digunakan, jadi pukul 9 dan pukul 11 pukul 9 dan 11 tidak ada ibadah, tapi pukul 1, 3 dan 5 ibadah dipindahkan ke apartemen Robinson di Jembatan 2. Pukul 1, pukul 5, pukul 1, pukul 3 dan pukul 5 akan dipindahkan ke apartemen Robinson. Dan yang melayani jam 1 Pastor Petra Vanggidai, yang melayani jam 3 Pastor Edward Supit, dan jam 5 Pastor Leo Panggabea. Hanya untuk minggu depan saja. Jadi nanti minggu selanjutnya tanggal 14 ibadah akan berjalan normal seperti biasa. Baik, itu saja. Kita siapkan setiap persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kembali kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kembali kami
Terima kekuatan yang baru, kami diberkati melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang setiap hari kami terima dari Tuhan. Dan saatnya kami memberi, kami beri yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama sambil kita memberi persembahan, kita saksikan informasi dari multimedia. Puji Tuhan untuk Tourist People, saya kembali menginformasikan untuk tanggal 7 Maret ibadah di Hotel Ciputra lantai 6 Ruang Victory untuk sementara ditiadakan dan dialihkan ke Robinson. Ibadah di Robinson jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5 disertai live streaming. Ibadah tetap muka disertai live streaming di Robinson. Dan tanggal 14 Maret kembali sebagaimana biasa di Hotel Ciputra lantai 6 Ruang Victory. Tetap pegang teguh protokol COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Pada jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Diberkatilah engkau di dalam hidupmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah anak cucu mantu mertuamu. Bahkan janji Allah, pertolongan, pembelaan, serta sinar bulan Yesus akan terus menyinari engkau mulai pagi hari ini sampai Yesus akan dua kali menjemputkan saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin.